Hai guys, kali ini saya akan merangkum salah satu film horor langka Indonesia berjudul Bangsal 13 2004. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali dengan adegan kecelakaan lalu lintas. Para korbannya pun berkopoan dan banyak juga yang nggak selamat. Film pun dimulai. Scene pindah ke rumah sakit dengan para tenaga medis yang sibuk. Datanglah rombongan kecelakaan di scene awal. Mereka berjumlah 3 orang dengan satu di antaranya yang hanya luka ringan yang bernama Natasha. Selesai mendapat perawatan, Natasha mengabari orang tuanya agar tidak mengkhawatirkan kondisinya. Bersama Mina yang luka berat, Natasha dibawa ke kamar opname. Di sisi lain, teman Natasha bernama Hera harus mendapat perawatan intensif. Karena semua kamar udah penuh, terpaksa Natasha dan Mina ditempatkan di bangsal yang baru pertama kali dibuka setelah terkunci selama 20 tahun. Bangsal itu berisi 10 tempat tidur. Dokter Laksmi sebagai atasan pun memarahi Dokter Aziz karena keputusannya membuka bangsal. Anda baru di sini. Banyak yang Anda belum ngerti. Melihat keadaan bangsal, Natasha protes. Dokter Aziz pun memberikan pengertian serta meninggalkan tongkat agar Natasha bisa jalan. Di IGD, Hera sempat sadar. Ia melihat ada keanehan terhadap pasien di sebelahnya. Tak ambil pusing, Hera balik badan tiba-tiba. Ditemani seorang suster, Dokter Aziz membersihkan ruang administrasi dalam bangsal. Natasha terbangun mendengar suara batuk. Ia mengira itu Mina, padahal bukan. Dengan tongkatnya, Natasha berjalan. Ia melihat ada suster lewat. Natasha pun mencoba keluar bangsal. Ia ke kamar mandi untuk ngudut dan menelpon pacarnya bernama Devon yang ternyata lagi selingkuh. Natasha lanjut ngudut dan mendengar hentakan kaki dari pintu kecil yang menempel di lantai. Mau membuka, tiba-tiba. Ngapain kamu? Gak usah pedulikan yang kamu dengar. Suster Frida keluar. Karena hentakan semakin kuat, Natasha memukul dan membukanya. Misi selesai, Natasha pergi. Natasha tidur. Lagi-lagi terbangun oleh suara batuk. Kali ini ia nggak peduli. Keesokan harinya, Dokter Aziz memberikan laporan korban kecelakaan yang udah sembuh kepada Dokter Laksmi. Pastikan bangsa rawat itu dikosongkan hari ini juga. Natasha terbangun mendengar suara Mina yang teleponan dengan orang tuanya. Datanglah suster yang mengabarkan jika Natasha udah boleh pulang. Namun ia milih tetap di rumah sakit itu nungguin teman-temannya. Suster itu pun membawa Mina untuk dironsen. Dokter Laksmi memberitahu Dokter Aziz untuk mengosongkan bangsal secepatnya. Tak lama Devon datang. Natasha ngudut karena ada suster lewat, ia sembunyi. Devon yang kebingungan mencari lokasi bangsal bertanya kepada suster yang sedang ngerumpi. Devon pun bertemu Natasha yang sedang ngudut sekalian ngambek karena teleponnya nggak dijawab. Palingan lo jalan sama perempuan itu. Kok kamu kasar sih? Mina habis turun dari ambulan ronsen. Ia bertanya, apa alasan bangsal 13 ditutup? Rencananya sih mau direnovasi. Natasha yang masih ngambek bertemu suster Frida. Ia pun curhat ke Devon jika semalam habis dimarahin suster Frida karena mau membuka pintu kecil di kamar mandi. Aku dibilang nggak boleh ngetok-ngetok dari dalam. Padahal bukan aku. Mereka sampai di bangsal dan langsung masuk begitu saja. Tiba-tiba Natasha mendapat penglihatan. Datanglah Mina yang habis di ronsen. Mereka penasaran karena kelihatannya semua yang masuk ke bangsal itu selalu ketakutan. Petugas kebersihan bangsal pun memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati. Di sini mah, ayo demit nak.
Malam hari, para suster bergegas pulang dan ada juga yang baru mulai kerja. Di ruang ICU, seorang suster mengganti infusnya Hera. Dokter Aziz datang memeriksa luka di kepala Mina. Natasha pun nyerocos mau tahu latar belakang bangsal. Namun Dokter Aziz ngeles dengan mau memeriksa pasien lain. Tak lama, Devon pun pamit pulang. Di ruang ICU, seorang suster memeriksa keadaan Hera. Di sisi lain, Mina tidur, namun Natasha terbangun. Ia nyuntek minuman, mengambil udut, kemudian pergi. Devon menceritakan cerita setan yang suka mengetuk pintu. Bahkan ia sampai memperagakannya. Tiba-tiba Natasha cuci muka di wastafel. Natasha juga lanjut memenuhi panggilan alam. Hingga selesai, ia langsung kembali ke bangsal. Mina terbangun. Ia memanggil Natasha, tentu saja udah nggak ada. Ia mendengar suara orang nangis. Setelah dicek, untung hanya mimpi. Mina semakin ketakutan. Mau keluar, pintu terkunci. Tak lama, pintu terbuka dan Mina bertemu Suster Frida. Kamu sudah memanggil dia? Natasha ke lorong rumah sakit untuk ngudut. Ia membuang udut karena ada suster lewat. Sekalian juga sembunyi di dapur. Suster itu kelihatan ketakutan. Malam-malam gini minta mie. Si suster pergi, Natasha pun keluar dari persembunyiannya. Namun pintu dapur udah dikunci. Mina mencari Natasha hingga di lorong rumah sakit. Tiba-tiba Natasha yang ada di dapur pun terpaksa memecahkan jendela untuk keluar. Mina menyelamatkan dirinya hingga sampai di kamar mayat. Ngapain kamu sini? Dokter Aziz pun memarahi Natasha karena tangannya sobek lagi. Datanglah Mina yang kencang mau pulang. Tentu saja mereka menyuntikkan obat penenang untuk Mina. Malam hari, seorang suster terbangun karena mendengar sesuatu. Di ruang ICU, Hera udah bisa menggerakkan tangan dan lehernya. Natasha nggak bisa tidur. Ia melihat sekeliling, lalu turun dan tidur lagi di samping Mina. Pukul 1:30 dini hari, Devon terbangun. Ia ngecek ke sofa dan nggak ada apa-apa. Devon juga ngecek kolong lemari dapur. Tiba-tiba, Kenapa deh? pagi hari, Natasha terbangun duluan serta membangunkan Mina. Datanglah suster yang membawakan makanan. Suster itu juga mengabarkan hasil ronsen Mina sangat baik. Hasil ronsen kamu bagus, nggak ada masalah. Bisa lebih cepat pulang. Natasha berpesan agar cerita tentang Hera jangan sampai ada yang tahu. Ia juga menyuruh Mina mengemasi barangnya siap-siap pulang. Seenggaknya Hera digimanain kek? Digimanain gimana? Lu kok tega banget sih jadi orang? Diam! Dokter Laksmi mendatangi Dokter Aziz kembali untuk menyuruhnya segera mengosongkan bangsal. Beliau menceritakan, dulunya bangsal itu digunakan untuk pasien yang mengidap penyakit menular. Tepat 20 tahun lalu, para suster menemukan semua pasien di bangsal meninggal secara misterius. Bahkan, penjaga bangsal turut menghilang. Pihak rumah sakit mendatangkan paranormal dan hasilnya si paranormal menyimpulkan semua itu dikarenakan suara ketukan yang ada di dalam kamar mandi. Maka sejak kejadian itu, bangsal tersebut ditutup. Suster Frida memperingatkan Natasha dan Mina yang siap-siap pulang. Kalian harus selesaikan apa yang kalian mulai. Mina ke ruang ICU untuk melihat keadaan Hera. Scene flashback, ternyata kecelakaan tersebut adalah karena Natasha dan Mina yang menabrak Hera. Dokter Aziz pun datang dan mau memindahkan Hera ke rumah sakit lain. Namun harus dengan persetujuan orang tua Hera. Kalau mereka datang lebih cepat, itu lebih baik. Baik dok. Natasha menelpon Devon, lagi-lagi di-reject. Natasha pun kesal karena rumah sakit itu nggak menerima kartu kredit untuk membayar tagihannya. Malam hari, Dokter Aziz nyantai di ruangannya.
Natasha pun kentang mau pulang malam ini juga. Namun Mina masih mengkhawatirkan Hera. Terus kalau kita pergi Hera gimana? Ngapain sih lo masih ngurusin dia? Dokter Laksmi menangani Hera di ruang ICU. Di sisi lain, selingkuhan Devon pamit pulang. Devon pun nyantai di sofa, lalu lanjut mandi dan ditutup dengan nonton TV. Tiba-tiba, saluran TV trouble. Devon pun mencari hiburan lain dengan membuat kopi. Namun, Natasha ke ruang ICU melihat keadaan Hera, sedangkan Mina masih kebingungan sendiri. Tak sadar ia diawasin Suster Frida. Natasha duduk nungguin Hera sampai ketiduran. Mina ke kamar mandi cuci tangan dan menemukan sesuatu. Entah bagaimana caranya, Mina ke ruang Dokter Aziz untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba Mina berhasil kabur, namun ia nggak bisa keluar dari bangsal karena pintu terkunci. Natasha yang terbangun segera melihat keadaan Hera yang digerepehi sesuatu. Di luar, seorang satpam menutup pintu, namun Natasha menelpon Devon, menyuruhnya menjemput. Ternyata Devon udah meninggal dan Natasha digangguin suara aneh. Natasha terus berlari tanpa arah hingga ia ditarik sesuatu. Beruntung ia bisa selamat. Natasha bertemu Mina, kebetulan ada Suster Frida. Ia menceritakan ada seorang suster gila yang hobi membunuh pasien. Keluarga korban pun marah karena ulah si suster gila. Akibatnya si suster dirantai dan dimasukkan ke lubang tanpa sepengetahuan rumah sakit. Adapun Natasha dan Mina dihantui karena Buka pintu itu. Menutup dari dalam. Suster Frida pun menyuruh mereka menutup kembali pintu kecil di kamar mandi. Natasha masuk ke kamar mandi, sedangkan Mina nunggu di luar. Tiba-tiba, pintu di belakang Mina membuka sendiri. Mina pun ditarik dalam bangsal. Beruntung Natasha bisa membuka pintu dan berhasil menyelamatkan Mina. Kebetulan, hantu suster gila keluar dari pintu kecil, menyeret Natasha masuk ke pintu itu. Mina yang memegangi pun gak kuat dan akhirnya harus merelakan sahabatnya itu. Tak lama, hantu si suster gila menyeret Mina juga. Beruntung ia selamat. Mina langsung lari asruk-asrukan meninggalkan rumah sakit itu. Di ending, ternyata Natasha masih hidup dan yang pasti terperangkap di dalam pintu kecil itu. Film pun berakhir. Oke. Film ini mendapat 6,6 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,8. Sampai di sini rangkum film Bangsal 13 2004 dan see you next video.